Setiap orang yang memiliki khodam pendamping pastinya ada proses ataupun waktu untuk penyelarasan khodam pendamping dengan orang yang ia dampingi. Nah, jadi pada saat penyelarasan tentunya tidak menutup kemungkinan adanya halangan ataupun rintangan ataupun hal-hal yang menunda ataupun menghalangi khodam itu untuk menyelaras dengan orang yang ia dampingi. Nah, jadi BFC menyampaikan ini berdasarkan pengalaman, berdasarkan cerita diri sendiri, dalam arti ini yang BFC rasakan, yang BFC temui pelajaran dalam diri BFC sendiri mengenai penyelarasan energi ataupun penyelarasan khodam. Karena posisinya ketika kita didampingi khodam, pastinya kalau kita merenung, kalau kita mencoba untuk mencari jawaban dalam diri itu, pasti ada pengalaman tersendiri untuk mendapatkan jawaban apa sih yang menghalangi misalnya untuk berkomunikasi dengan khodam ataupun untuk menggunakan kemampuan itu gitu dalam hal pengobatan segala macam. Itu pastinya ada pertanyaan dan ada jawabannya dari diri sendiri. Itu yang BFC alami gitu. Nah, jadi yang pertama itu pastinya masalah wadah. Jadi ketika wadah di dalam diri itu belum cukup, dalam arti juga mentalnya juga belum kuat, maka penyelarasan energi khodam ini tentunya akan tertunda karena wadah di dalam diri ini belum siap gitu. Belum cukup, belum pas untuk khodam ini menyelaras gitu, sehingga tertunda beberapa saat atau beberapa tahun. Nah, itu jadi yang pertama itulah wadah yang tersedia dalam diri itu belum cukup. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah masalah kesabaran. Nah, kesabaran ini juga berpengaruh karena ketika seseorang yang memang didampingi khodam itu pastinya ada mungkin di dalam dirinya tuh kayak ada pengen cepat ini, pengen cepat itu, sehingga kesabaran di dirinya itu kurang gitu. Karena memang ketika kita didampingi khodam pastinya nanti ada beberapa keilmuan, ada beberapa kemampuan yang akan diturunkan, sehingga kalau kita tidak mempunyai kesabaran ini bisa tidak terkendalikan. Makanya yang dilatih itu adalah kesabaran diri kita gitu, sehingga ketika nanti sudah selaras, jadi kita tuh nggak kayak mungkin orang yang gimana ya, ada perbedaan pastinya yang baru belajar silat dengan guru silat. Kalau baru belajar silat ini pastinya ada rasa pengen ngetes orang atau pengen ngetes apa, tapi kalau yang sudah guru itu pasti dia memahami kondisi gitu. Kalau memang tidak kepepet ataupun tidak mendesak ataupun tidak ada ancaman, dia tidak akan menggunakan ilmunya kan gitu. Nah, jadi ketika orang yang tidak bisa mengendalikan kesabaran, takutnya jatuhnya itu selalu mau cari lawan dan itu tidak baik gitu. Itu tidak baik sejatinya gitu. Yang baik itu adalah memang kita yang sabar, kita bisa mengendalikan diri kita agar tidak terjerumus pada hal-hal negatif gitu. Nah, itu yang kedua. Yang pertama tadi masalah wadah, yang kedua adalah masalah kesabaran. Lalu yang ketiga ini adalah adanya makhluk gaib lain yang sudah menempati diri kita sebelum khodam itu mendampingi. Nah, jadi ini pengalaman pribadi BFC juga kan. Jadi sebelum khodam itu menyelaras, rupanya karena kita sering bepergian ke sana kemari, jadi kita itu udah kayak ada yang nempel, sehingga khodam pendamping kita yang memang murni dari leluhur, yang memang berenergi positif itu tidak bisa masuk gitu, tidak bisa menyelaras karena adanya energi yang tidak sesuai dengan
energi mereka. Tapi ini juga salah satu proses yang mana memang yang harus dijalani supaya kita juga bisa apa ya namanya, suatu saat bisa mengendalikan diri, bisa memahami keilmuan ini mungkin dengan cara perantara berguru segala macam, dan yang di dalam diri ini bisa dibuang baru mereka menyelaras. Dari ini biasanya itu seperti itu, karena BFC kemarin tuh ketika ada yang mendampingi yang sebelum dari leluhur yang murni memang positif, ada yang mendampingi negatif, berjumpa dengan orang yang memahami spiritual dan menjadi guru, dan yang di dalam diri ini dibersihkan dengan cara guru tersebut, sehingga selanjutnya penyelarasan dengan khodam leluhur yang memang berenergi positif gitu. Nah, jadi yang ketiga ini adalah masalah makhluk gaib yang lain yang sempat lebih dahulu memasuki ataupun mengganggu kita lah, dalam arti mengganggu sehingga khodam leluhur itu tidak bisa maksimal menyelaraskan energinya, hanya sebatas mendampingi, tapi di luar kayak apa ya, nggak 100% lah, mungkin bahasanya itu di luar jangkauan mereka, tapi masih bisa lah mereka menjangkau, tapi hanya sedikit, dalam arti kayak mungkin ngasih wajengan segala macam itu masih bisa, tapi untuk 100%-nya mereka tidak bisa mendampingi kalau belum dibersihkan yang mengganggu tersebut. Nah itu. Lalu yang keempat ataupun yang ini yang terakhir ya, itu pagar yang mengganggu itu, yang menunda penyelarasan itu adalah pagar diri kita, pagar gaib kita yang memang bukan dari khodam pendamping, tapi itu yang memang dibuat oleh leluhur kita pada saat kita mungkin kecil, pada saat kita masih anak-anak, supaya dalam arti dipagar supaya tidak ada gangguan yang apa ya, kalaupun ada tapi tidak 100% masuk, karena kan apalagi untuk anak-anak yang merantau gitu. Jadi sebelum merantau mungkin kadang ada di pagar dulu katanya gitu kan, supaya ketika nanti kita keluar daerah ada yang mau ngantem kita, kalaupun masuk tidak 100% gitu, jadi bisa cepat ditangani gitu. Nah, jadi ini pengalaman pribadi BFC juga. Jadi kan saat kecil BFC kan masih bayi lah, itu ada kain gendong yang memang terkena buang air kecilnya BFC ataupun air kencingnya BFC pada saat bayi, dijemur sama orang tua di luar rumah dan hilang. Jadi karena di situ memang di tahun 95 itu atau 96 itu masih kental sekali dengan hal-hal seperti itu. Jadi buyut berinisiatif untuk memagar BFC supaya tidak ada mungkin hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi dari kecil tuh BFC udah dipagar, pagar dalam arti pagar gaib ya, bagaimana caranya leluhur memagar gitu kan, sehingga BFC merasakan pada saat BFC sudah memasuki dewasa, itu di usia 17 tahun itu BFC belum memahami apa namanya itu hal spiritual, sehingga tamat SMK itu baru ada kayak sedikit hal-hal yang memang mempengaruhi pemikiran BFC. Loh, rupanya aku tuh ada kemampuan ke arah sini gitu. Dan itu kebetulan almarhum kakek masih hidup, sehingga BFC ada tempat untuk menanya dan ada untuk tempat berkonsultasi, sehingga pas kuliah itu masih bisa menggunakan kemampuan itu walaupun sederhana, walaupun sedikit gitu ya. Begitulah, alhasil sekarang baru bisa terbuka karena adanya pembelajaran dan adanya pengamalan gitu. Jadi kuncinya kita adalah belajar dan mengamalkan. Ya mungkin itu aja yang bisa BFC sampaikan pada hari ini, yaitu ada 4 hal yang